Hai guys, welcome back to my vlog video. Kali ini saya akan membagikan ilmu kesehatan tentang salah satu jenis gangguan, yaitu gangguan autis, untuk memenuhi tugas UTS saya, yaitu mata kuliah psikopatologi dan kesehatan mental. Sebelum lanjut ke materi, saya akan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Lorenz Hendrik Fukalang, biasa dipanggil Lorenz. Saya mahasiswa dari Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Program Studi Psikologi, kelas B, semester 3, dan NIM 2007020004. Baik, penjelasan pertama itu, mari kita lebih mengenal apa itu gangguan dari autisme. Jadi, autisme itu merupakan gangguan perkembangan saraf yang memengaruhi perkembangan bahasa dan kemampuan seseorang anak untuk berkomunikasi, berinteraksi, serta berperilaku. Nah, bukan hanya autisme, ASD juga mencakup sindrom Asperger, sindrom Heller, dan juga gangguan perkembangan pervasif. Selanjutnya itu, apa saja faktor-faktor yang berisiko dari autisme? Jadi faktor-faktor yang jadi pemicu autisme adalah yang pertama itu jenis kelamin. Anak laki-laki memiliki risiko hingga 4 kali lebih tinggi mengalami autisme dibandingkan dengan anak perempuan. Faktor kedua yaitu faktor keturunan. Orang tua yang mengidap autisme berisiko memiliki anak dengan kelainan yang sama. Penularan selama dalam kandungannya. Contohnya itu efek samping dari terhadap minuman beralkohol atau obat-obatan, terutama pada obat epilepsi untuk ibu hamil selama dalam kandungannya. Faktor yang ketiga yaitu penyakit lain. Autisme cenderung terjadi lebih sering pada anak dengan genetik atau kondisi kromosom tertentu seperti sindrom Fragile X atau sklerosis tuberosa. Faktor yang keempat yaitu bayi prematur. Autisme lebih sering terjadi pada bayi prematur dengan berat badan yang rendah. Biasanya, bayi lebih berisiko jika lahir sebelum 26 minggu. Faktor yang kelima yaitu paparan bahan kimia dan obat tertentu. Contohnya itu paparan logam berat dan juga sering mengonsumsi obat valproic acid pada janin yang dapat meningkatkan risiko terjadinya autis. Selanjutnya, apa saja penyebab dari autisme? Penyebab autisme sampai saat ini masih belum diketahui. Namun, para ahli mengidentifikasi adanya beberapa gen yang dicurigai memiliki kaitan dengan ASD. Kadang-kadang gen-gen ini muncul dan bermutasi secara spontan, namun dalam kasus lain, orang mungkin mewarisi gen tersebut dari orang tua mereka. Dalam kasus anak kembar, autisme bisa terjadi akibat gen kembar. Misalnya, bila satu anak kembar mengidap autisme, maka kembar yang lain memiliki risiko autisme sekitar 36 sampai dengan 95%. Mereka yang mengidap autisme juga bisa mengalami perubahan di area utama otak yang mempengaruhi cara berbicara dan perilaku pengidap. Faktor lingkungan juga mungkin bisa berperan dalam pengembangan ASD meskipun dokter bisa mengkonfirmasi kebenarannya. Selanjutnya, gejala dari autisme. Gejala autisme digolongkan dalam dua kategori, yaitu kategori pertama, kategori ini merujuk pada penyandang autisme dengan gangguan dalam melakukan interaksi sosial dan berkomunikasi. Gejala ini dapat meliputi masalah kepekaan terhadap lingkungan sosial dan juga gangguan penggunaan bahasa verbal maupun nonverbal. Kategori kedua, penyandang autisme dengan gangguan yang meliputi pola pikir, minat, dan juga perilaku berulang yang kaku. Contoh gerakan berulang, misalnya mengetuk-ngetuk atau meramas tangan, serta merasa kesal saat rutinitasnya terganggu. Umumnya, penyandang autisme cenderung memiliki masalah dalam belajar dan kondisi kejiwaan lainnya, seperti gangguan hiperaktif atau
disebut juga Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau ADHD, gangguan kecemasan dan juga depresi. Akan tetapi, umumnya pada penderita menunjukkan beberapa gejala autis seperti yang dikutip dari National Health Service, yakni yang pertama itu ada gejala autisme pada bayi dan anak yang lebih muda. Yang pertama itu tidak memberi respon ketika namanya dipanggil. Yang kedua itu menghindari kontak mata dengan yang lain. Dan yang ketiga itu tidak tersenyum meskipun Anda memberikan senyum pada mereka. Berikut gejala autisme pada anak yang lebih besar. Itu contohnya itu seperti sulit mengungkapkan perasaan dan juga mengekspresikan emosi. Yang kedua, sulit mengerti apa yang diucapkan, dipikirkan, dan dirasakan orang lain. Dan yang ketiga, memiliki minat tinggi pada suatu kegiatan sehingga terkesan obsesif dan melakukan suatu perilaku secara berulang-ulang atau stimming. Dan selanjutnya itu gejala autisme pada orang dewasa. Yang pertama, sulit memahami apa yang dipikirkan atau dirasakan orang lain. Yang kedua, sangat cemas dengan berbagai situasi sosial atau kegiatan di luar rutinitas. Dan yang ketiga, sulit berteman atau lebih suka menyendiri. Nah, berikut kita akan membahas tentang pengobatan autisme. Pengidap autisme tidak dapat disembuhkan. Oleh karena itu, orang tua harus mewaspadai gejala sedini mungkin. Meski demikian, ada banyak jenis penanganan yang bisa dilakukan untuk membantu penyandang autisme agar dapat menyesuaikan diri dalam kehidupan sehari-hari dan mengembangkan potensi dalam diri mereka secara maksimal. Tindakan penanganan yang dilakukan pada tiap pengidap bisa berbeda-beda. Namun, penanganan yang diberikan pada pengidap autisme umumnya berupa terapi. Berikut beberapa pilihan mode terapi untuk pengidap autisme. Yang pertama itu terapi perilaku dan komunikasi. Terapi ini dilakukan dengan memberikan sejumlah pengajaran pada pengidap, termasuk kemampuan dasar sehari-hari, baik verbal maupun nonverbal. Berikut itu terapi keluarga. Nah, terapi ini ditujukan untuk orang tua dan keluarga pengidap autisme. Tujuannya agar keluarga bisa belajar bagaimana cara berinteraksi dengan pengidap dan juga mengajarkan pengidap berbicara dan berperilaku normal. Yang ketiga itu pemberian obat-obatan. Pemberian obat-obatan tidak bisa menyembuhkan autisme, melainkan dapat mengendalikan gejalanya. Contohnya, obat untuk mengatasi kejang, obat untuk mengatasi masalah perilaku, obat untuk mengatasi depresi, dan juga obat untuk mengatasi gangguan tidur. Nah, selanjutnya bagaimana cara mencegah autisme? Jadi, langkah awal yang harus diambil oleh orang tua apabila anaknya menunjukkan gejala ini adalah dengan menghubungi dokter. Penanganan yang dilakukan sedini mungkin pada penyandang autisme dapat meningkatkan keefektifan perkembangan kondisi tersebut. Jadi berikut kita juga dapat melakukan pengobatan di rumah atau terapi di rumah. Jadi beberapa gaya hidup dan pengobatan rumahan yang dapat membantu menangani anak autisme itu seperti yang pertama, buat rutinitas yang teratur di rumah. Orang yang autis mudah sekali terganggu dengan kegiatan di luar rutinitasnya. Hal ini bisa memicu munculnya gejala sehingga membuat Anda menjadi memutar otak untuk mengatasinya. Dan yang berikut, buat kegiatan di rumah yang bermanfaat. Dengan maksud meningkatkan kemampuan anak dalam bersosialisasi dan berkomunikasi. Tidak hanya tugas dokter atau terapi saja. Sebagai orang tua, Anda juga harus menjadi sosok penting yang bisa mendukung perawatan anak, yakni membuat kegiatan yang bermanfaat di rumah. Selanjutnya itu penuhi kebutuhannya sesuai dengan kondisinya. Kebutuhan seorang autis tidak hanya mendapat pengobatan dan pemenuhan nutrisi saja, tetapi seorang autis juga tetap membutuhkan pendidikan dan meningkatkan wawasannya. Untuk itu, carilah sekolah khusus dan pengajar
terlatih yang bisa membantu anak yang terkena autis itu, sehingga anak tersebut dapat belajar bagaimana cara berkomunikasi yang baik dan juga untuk menambah wawasan dari si anak autis tersebut. Terima kasih sudah menonton video saya. Jika ada kesalahan dalam pengucapan saat saya membawakan materi, sebelumnya saya meminta maaf, dan juga jangan lupa share ke teman-teman yang lain. Semoga saja dapat membantu dan semoga bermanfaat untuk teman-teman di sana. Terima kasih.